dengan Tanya Nozomi episode 2. Tadi kita sudah brief dulu, kemudian sudah mengumpulkan juga pertanyaan yang sudah masuk ke kita. Nah, kita lanjutkan nih, terus ada pertanyaan masuk tentang bagaimana mendaftar program EPA. Ini berarti yang bisa jawab Mbak Hendy. Silakan Mbak Hendy. Kalau program EPA sendiri ada, kita bisa lihat di website untuk persyaratan lengkapnya. Tapi poinnya kayak ijazah, kita translate dalam bahasa Inggris. Itu sendiri di translate-nya atau istilahnya harus ada lembaga yang ada lembaga yang harus mengesahkan untuk translate bahasa Inggris. Terus kalau ada STR ya, STR perawat yang masih aktif. Terus apa lagi ya? Yang paling penting surat izin dari orang tua. Kalau tidak diizinkan tidak bisa. Karena mungkin cukup lama kan ya di sana sehingga itu diperlukan. Kemudian untuk pendaftaran di Mira Gakui itu setiap bulan atau bagaimana Mbak? Kalau untuk belajar sampai level N5 ya kita membuka pendaftaran setiap bulannya. Jadi apabila tertarik ingin belajar bahasa Jepang, tentu saja dari yang mulai dari awal ya bisa mendaftar ke Mirai Gakui ya, bisa buka juga di IG-nya Mirai Gakui. Di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi, lalu bisa menanyakan kelas terdekat yang akan buka. Seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir dari peserta di rumah yaitu biaya belajar bahasa Jepang sampai N4 itu dan berapa lama? Oke. Kalau ini berdasarkan pengalaman aja ya, kami sudah mendidik sekitar 40 lebih siswa sampai dengan level N4 dari 0 yang benar-benar belum bisa baca hiragana itu membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Dan untuk belajar di kami biaya belajar bahasa Jepangnya itu 1 bulan 2 juta kalau belajar di kelas ya. Jadi kalau 6 bulan sekitar 12 juta itu sampai dengan N4. Dan itu setiap hari, misalnya Senin sampai Jumat kalau di kelas. Kalau di kelas untuk bisa lolos N4 dalam waktu 6 bulan tentu saja harus belajar setiap hari ya, dari Senin sampai dengan Jumat, dari jam 9 sampai dengan jam 4. Seperti itu. Nah, kalau ini kan dari pertanyaan dari peserta yang ada di rumah nih, kalau dari Briska sendiri mungkin ingin bertanya langsung juga nih kepada Mbak Hendy. Kita tanya jawab juga ya, Sensei, karena ini mungkin sebagai tambahan informasi bagi para pemirsa yang menonton acara ini baik di live Instagram maupun melalui YouTube. Mungkin ada beberapa pertanyaan ketika Sensei sudah ada di Jepang, sehingga para peserta itu bisa mendapat gambaran kira-kira pekerjaan sebagai care worker itu seperti apa. Nah, pertama yang saya ingin tanyakan, ketika kita bekerja sebagai seorang care worker dari Indonesia, itu biasanya kita diserahi tanggung jawab untuk mengawasi berapa lansia, berapa orang lansia? Biasanya per unit itu ada satu unit itu biasanya 9 atau 10 orang. Jadi Sensei itu misalnya diserahi tanggung jawab, silakan mengawasi unit A gitu ya. Sebelah ada lagi unit B. Jadi kita gantian gitu. Kalau misalnya hari Senin di sini, hari Selasa di unit satu lagi. Tapi dalam satu hari misalnya kita ditugaskan di unit A, itu kira-kira berapa lansia yang bisa kita handle? Kalau misalnya berdua, kita bisa 3 atau 4 orang. 3-4 orang itu berdua. Ada nggak ketika kita sendirian gitu? Ada juga ya. Ada. Itu biasanya sampai dengan berapa lansia yang kita lakukan? Hampir kalau semua penuh berarti 9 orang. 9 orang itu sendirian. Wow. Terus kalau misalnya ada yang, aduh Hernisa mau ke toilet, terus nanti yang satunya lagi, Hernisa, aduh sakit gigi misalnya, itu gimana sih? Kita prioritaskan dulu mana yang lebih
nggak handle sama sekali, kita panggil yang sebelah, minta tolong bantuin boleh nggak gitu. Terus nanti dia ngelepas begitu aja dari di unitnya dia. Ya kalau di unitnya itu ada lagi shopping lagi. Ada kayak cadangannya atau backupnya gitu ya. Ketika pertama kali diserahi tanggung jawab untuk menghandle 9 lansia sendirian itu gimana rasanya? Wow, luar biasa. Kan pasti kan ya. Pasti dapat melakukan suatu kesalahan, bagaimana gitu kita salah. Oke, nah ini kebetulan lagi membahas kesalahan. Pernah nggak Sensei melakukan suatu kesalahan yang berdampak pada lansianya? Pernah. Apa itu? Waktu pindahin dari mobilisasi, mobilisasi dari Paguyuban ke kursi roda. Sebenarnya nggak terlalu berat si pasien itu, tapi karena kata semuanya itu lumpuh, jadi keras kan ya. Lumpuh di kedua sisi kanan dan kirinya. Jadi kita susah mau membopongnya ya. Terus dari itu sampai kenapa nih Sensei? Merosot. Gitu ya Sensei? Merosot ke bawah. Terus langsung ada yang membantu? Iya, langsung. Kebetulan ada lansia yang ngeliatin, terus kita sadar, minta tolong, cepetan kayak gitu langsung. Makanya mungkin ini yang tadi disampaikan sama Mbak Herni ya, ketika kita harus mengukur, ketika kita tidak bisa sendiri, kita harus minta tolong kepada yang bisa nge-backup itu kan ya. Berbahaya juga ya Sensei ya. Oke. Nah, terus yang saya ingin tanyakan juga, lansia itu kan ada yang wanita, ada yang pria. Nah, Sensei ini sebagai seorang wanita, terus kedapatan nggak sih merawat lansia yang pria? Iya, ada. Ada ya. Ada. Mungkin di dalam satu unit Satu itu unit. pasti ada yang prianya gitu ya. Nah, tentu kan ada bagian memandikannya Sensei, ya kan? Kalau memandikan kan kita nggak boleh milih ya Sensei ya. Oh saya mau yang perempuan aja atau saya nggak mau nih yang laki-laki misalnya gitu. Nah, ketika kita kedapatan merawat lansia yang pria, lalu kita harus memandikan juga ya Sensei? Iya. Itu gimana sih rasanya? rasanya di awal-awal tuh shock kali ya. shock kaget gitu. Gitu ya Sensei. Pertama kali, oh mandiin ya, wow. Begitu. Luar biasa. Terus, tapi lama-lama terbiasa. Iya, terbiasa. Awalnya pasti kaget lihat, oh cara mandiin orang Jepang kayak gini, apalagi pria kan. Begitu. Dan itu harus dipelajari ya Sensei ya, Iya. sebagai seorang care worker ya. Ini juga sebagai gambaran bagi mereka yang ingin mengikuti program care worker. Pekerjaan care worker itu tidak mudah ya Sensei ya. Dan kita juga bekerja dengan hati gitu kan. Belum lagi kalau lansianya memiliki penyakit tertentu gitu ya. Ditambah juga untuk merawat dalam artian memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, memandikan, itu juga kan membutuhkan effort yang tidak mudah ya Sensei ya. Oke. Nah, sekarang saya pengen tanya juga nih, Sensei kan 5 tahun di sana. Hal apa sih yang kira-kira paling sulit ketika Sensei bekerja sebagai seorang care worker? Paling sulit. Banyak sih. Ada tidak titik di mana udah ya gitu bisa Ada. Itu kenapa Sensei? Pas lagi apa ya? Pas lagi shift malam biasanya. Shift malam? Shift malam kan sendiri Sensei, jadi Horor ya Sensei? horor biasanya. Horor karena emang lansianya dengan penyakit tertentu kayak demensia, besok ngomong sendiri, halusinasi, ya ada di sana mendengar apa gitu, kayak ngelihat apa gitu. Jadi kitanya horor sendiri. Padahal emang seperti itu ya. Sensei betul nggak Sensei by the way? benar Benar juga. Tapi diserahi tanggung jawab untuk sendirian, jaga malam sendirian gitu Sensei? Awalnya sih berdua, pertama berdua, terus lama-lamaan sendiri. Dan ketika itu udah mulai macam-macam Macam-macam banyak. Jadi lumayan. Ada yang manggil-manggil sampai bel itu beberapa beberapa kali. tapi itu beneran manggil atau ternyata tidak ada siapa-siapa? Atau halusinasi Sensei? Iya biasanya ada yang manggil. Cuman mungkin kesenggol atau alatnya gimana. Iya. Kita kan harus memastikan apa semua ada di tempat tidur gitu ya Iya. Sensei. Nah, lalu ada nggak kejadian yang sampai
sampai misalnya lansia yang saya rawat itu meninggal misalnya. Iya, ada. Karena kan ini saya juga berdasarkan informasi dari Kanti, rata-rata dalam 1 bulan itu ada 1-2 lansia yang meninggal. Iya. Saya juga pernah mengalami hal itu. Pernah mengalami beberapa kali. Gitu ya. Iya, kalau misalnya kita udah dekat sama lansia tersebut, kita juga jadi terbawa emosi saja, jadi merasa kehilangan juga sih. Gitu ya. Selama ini kita yang Ketawa, gitu ya. kalau udah jadi keluarganya dari bagian keluarga. Nah, tadi kan sempat ya Bu ya, katanya Mbak Heni juga ada titik di mana udah nyerah misalkan ya. Itu untuk bisa nurik ke ini gimana? Untuk bisa melewatinya gitu masa-masa itu bagaimana? Biasanya kita sharing sama teman, kamu gimana, gini gitu. Jadi mulai kita lagi Iya, semangatnya muncul lagi. Ya, atau cari hiburan yang lain, kayak jalan-jalan. Jadi buat pemirsa di rumah, kalau misalkan ketika bekerja di Jepang sebagai care worker ada kesulitan atau bertemu dengan titik di mana Minasang itu ingin menyerah atau apa, berarti harus selalu berdiskusi dengan teman-temannya, berkomunikasi, mencari kira-kira apa yang bisa membuat kembali bersemangatnya itu. Tadi kan hal yang seperti ini. Kalau hal yang senangnya nih, Sensei ketika menjadi care worker gitu kan, atau apapun gitu yang membuat Sensei, aduh senang banget nih pekerjaan seperti ini. Gitu. Ada nggak? Ada banyak sekali. Banyak dapat teman juga di sana, pengalaman. Pokoknya semua yang didapat di sana bisa jadi pembelajaran. Di tahun keberapa tuh mulai ada kerasa nggak mau pulang misalnya? Tahun ketiga. Tahun ketiga. Wah. Jadi berarti masa-masa itu ya pertengahan ya tahun ketiga itu. Iya, kalau udah Melewati tahun iya, ketiga. beradaptasi dengan baik pasti kita udah merasa Nyaman. nyaman banget di sini. Jadi untuk teman-teman mungkin sebagai informasi juga ketika berangkat ke Jepang untuk bisa care worker yang SSO ya Bu ya, itu juga kira-kira 5 tahun ya Bu ya. Nah mungkin Minasang yang di rumah itu wah 5 tahun kelamaan, jangan khawatir, siapa tahu kalau udah di sana seperti Mbak Heni tahun ketiga malah jadi baik. Dari Bu Risa masih ada yang diskusi lagi? Enggak sih, kayaknya sudah cukup ya. Saya sudah cukup dikorek ya. Iya. Banyak informasinya. Nah untuk pemirsa di rumah yang ingin tahu tentang tadi care worker baik itu EPA maupun yang SSW seperti apa, silakan hubungi kami di Nozomi Academy atau di Mirai Gakuin di Instagramnya Bu ya, di Instagram atau langsung menghubungi via WhatsApp atau telepon juga bisa. Kemudian nih dari Bu Rizka ada pesan nggak untuk yang di rumah? Oke. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bagi para pemirsa yang sudah melihat video ini, menonton video maupun mengikuti live Instagram, saya mengucapkan terima kasih. Dan apabila ada keinginan untuk menjadi care worker, bekerja di Jepang sebagai pemagang ataupun sebagai mengikuti jalur SSW, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami karena visi kami adalah kami ingin menjadi satu solusi bagi para peserta yang ingin bekerja ke Jepang sebagai care worker, baik dalam memberikan pelatihan bahasa Jepang maupun memberikan persiapan ujian keterampilan care worker. Terima kasih untuk pesannya. Kalau dari Mbak Heni sendiri nih ada pesan nggak untuk yang di rumah? Pesannya pokoknya semangat terus. Kalau misalnya kalian bertekad untuk pergi ke Jepang, semangat, pasti bisa. Pasti bisa. Mbak Heni juga sudah membuktikan bisa. Oke, mungkin cukup sekian dulu perbincangan kita kali ini. Bagi yang tidak sempat melihat live Instagram maupun Zoom, kami akan upload lagi di channel YouTube kami. Jadi silakan nanti bisa disaksikan ulang untuk tayangan Tanya Nozomi kita hari ini. Terima kasih untuk semuanya, dan bagi Minasang mungkin perhatikan kami sekarang memakai baju putih dan merah dan putih. Kami memperingati juga 17 Agustus